Apa itu wakaf? Pengertian wakaf itu berasal dari bahasa Arab waqafa, yang berarti itu menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Nah, itu artinya wakaf. Ya, dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik ya, yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Dr. Munzir Kahab mendefinisikan dengan bahasa kontemporer, wakaf adalah penahan harta, baik mu'abbad untuk selamanya atau mu'akkad sementara, untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Kemudian, pengertian wakaf itu secara istilah menurut Profesor Dr. M.A. Manan, wakaf ialah suatu yang substansi wujudnya, aktifanya, dipertahankan sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan pewakaf atau wakif. Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar. Ya. Sedangkan dalam redaksi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian dalil berkenaan dengan wakaf dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam ayat ini menganjurkan bahwa misalnya kita mesti harus berwakaf, karena sangat banyak manfaat-manfaatnya. Kalau kita berwakaf, Allah akan melipat gandakan pahala. Artinya kita tidak rugi kalau berwakaf, rezeki kita pasti akan ditambah oleh Allah. Nah, itu logika Al-Quran, berbeda dengan logika matematika. Kalau logika matematika, 1 dikurang 1, 0. Tetapi ketika sesuatu barang milik kita diberikan kepada orang lain, ya otomatis tidak hilang, 0. Barang milik kita tidak memilikinya lagi. Tetapi kalau logika Al-Quran, kalau kita memberi barang kepada orang lain, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi kita, pahala yang sangat banyak. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Ini dalil wakaf. Kemudian ya, kalau kita lihat itu sangat banyak itu di ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang berbicara tentang wakaf. Baik tentang wakaf itu sendiri, anjuran atau manfaat, atau hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Termasuk di sini adalah ketentuan-ketentuan dalam hal berzakat. Ya, kita lihat dalil wakaf lainnya, yaitu terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 92. Wakaf itu termasuk amal ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Ali Imran, Allah berfirman,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra artinya yang kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Tidak akan, lan ini tidak akan. Nah, ini jaminan dari Allah, kamu tidak akan memperoleh kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sebelum kamu menginfakkan sebahagian, mimma ini kan artinya sebahagian dari harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan ya tentang hal itu, ya, tentang sesuatu, termasuk di sini berwakaf, apa yang kamu wakafkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Nah, kemudian ada juga termasuk hadis Nabi yang banyak berbicara tentang zakat, manfaat zakat, termasuk di sini ketentuan-ketentuan dari wakaf itu sendiri. Ya, di sini ini adalah hadis tentang wakaf. An Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Umar itu berkata, asaba Umar ardon bi Khaybar. Ya, bahwasanya Umar itu mendapatkan bagian tanah perkebunan ya di Khaybar, ya. Lalu dia datang fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastamiru fiha, dan meminta saran mengenai bagian tersebut, mengenai bagian tanah perkebunan yang dia dapatkan itu di Khaybar. Kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, ya, yang Umar ini, Ibnu Umar ini dia berkata Umar, dia berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, bi Khaybar, wahai Rasulullah, saya itu mendapatkan bagian tanah perkebunan itu di Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Ya. Dan saya belum pernah mendapatkan saya belum pernah mendapatkan harta dan yang saya banggakan seperti kebun itu. Ya. Malam qattu huwa, seperti kebun itu. Anfasu indi minhu. Fama, maka apa yang Anda perintah? Fama ta'muruni bihi. Kala, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut, wahai Rasulullah? Kala, ya, kemudian Rasulullah itu menjawab, jika kamu mau, insyi'ta, jika kamu mau, habasta aslaha, peliharalah pohonnya, wa tasaddaqta biha, dan sedekahkanlah hasil dari pohonnya. Ibnu Umar kemudian berkata, fama ta'muruni bihi. Qala Ibnu Umar itu berkata, fatasaddaqa biha Umar. Kemudian Umar itu mensedekahkan hasilnya. Ya, mensedekah, wa tasaddaqa biha, mensedekahkan hasilnya, la yuba'a, tidak dijual pohonnya, wala yubta'u, dan juga tidak dijual hasilnya, wala yurasu, dan juga tidak diwariskan, wala yuhabu, dan tidak juga dihibahkan. Qala fatasaddaqa, Ibn Umar itu melanjutkan, fatasaddaqa Umar, kemudian Ibn Umar melanjutkan, Umar menyedekahkan di sini hasilnya fil fuqara'i, menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang
fakir, wa fil kurba, dan karib kerabat, wa fil riqab, dan pemerdekaan budak, wa fi sabilillah, dan dananya digunakan untuk perjuangan, untuk berjuang itu di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wa dhaifi, dan untuk menjamu tamu, dan la junaha ala man waliyaha, dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut. Ayakula minha bil ma'ruf, dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, bil ma'ruf, dengan sepantasnya, au yut'imah, atau memberi makan sodikan, atau memberi makan temannya, gaira mau wilin fihi, dan memberi makan temannya dan tidak menyimpannya. Sahih Muslim hadis 3085. Dalil wakaf itu dari hadis. Itu sama juga hadis yang terdapat yang tadi itu terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 2565, dan juga termasuk di dalam kitab Sahih Muslim pada halaman 3085. Ini redaksinya itu hampir sama, maksudnya itu sama, Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini. Lalu beliau menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu, engkau tahan tanahnya, dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang fakir, kerabat, dan untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan untuk Ibnu Sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Kemudian wakaf, hadis tentang wakaf itu juga terdapat pada hadis yang ini, bahwasanya makna hadis ketika kita lihat Rasulullah itu bersabda, jika mati anak Adam, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min salasah, kecuali itu 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladun saleh yad'u laha, atau anak saleh yang mendoakan oleh orang tuanya. Kandungan hadis, pahala amal manusia terputus setelah wafat kecuali 3 hal. 3 hal tersebut di atas. Kemudian kedua, anjuran untuk bekerja mencari rezeki sehingga dapat bersedekah mencari ilmu dan menyiapkan generasi terbaik soleh. Kemudian keutamaan sedekah jariyah. Di mana letak wakaf di sini? Yaitu dengan bersedekah, dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini salah satu contoh diantaranya yaitu berkenaan dengan wakaf. Kemudian juga terdapat pada hadis Bukhari nomor 1964. Haddatsana Musa ibnu Ismail telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Haddatsana Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Abi Tayyah, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata,
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Bani An-Najjar, wahai Banu Najjar, saminuni, juallah kepadaku beberapa bihaitikum, juallah kepadaku beberapa harga kebun kalian. Di dalam wafihi hirabun wa nakhlun, di dalam kebun tersebut terdapat reruntuhan bangunan dan pohon-pohon kurma. Artinya di sini Nabi meminta kepada Bani Najjar untuk menjual kebun yang mereka miliki, yang nanti akan digunakan untuk diwakafkan